Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada perkuliahan kita kali ini, melanjutkan perkuliahan sebelumnya. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Bagaimana kita ketahui, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Itulah pengertian dari identitas nasional, di mana identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat suatu negara. Nah, hal ini merupakan satu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Nah, identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu kepada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera, bahasa nasional, semboyan negara, konstitusi, dan bentuk negara. Dari banyaknya simbol kenegaraan, artinya falsafah negara menjadi ciri khas yang paling utama dari suatu bangsa. Nah, pembentukan identitas nasional suatu bangsa tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah hasil dari sebuah kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Adapun identitas nasional bisa bersifat buatan, dan ada juga identitas nasional yang merupakan alamiah. Identitas yang alamiah tadi adalah seperti geografis, lingkungan geografis, dan juga demografis suatu bangsa yang secara alamiah tentunya sudah ada sejak dahulunya, sedangkan yang buatan adalah hasil kesepakatan seperti yang kita sebutkan tadi. Identitas nasional suatu negara yang merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat atau bangsa tersebut. Kemudian ada banyak faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut adalah, yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografi dan demografis. Ya, kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini akan mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua adalah faktor subjektif. Faktor subjektif meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terjadinya, terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah faktor primer. Ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama.
Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat adalah faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung masyarakat Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima adalah faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang. Mulai dari era sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Adapun jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur, yaitu suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia juga majemuk. Budaya yang majemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya yang beragam ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Kemudian bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Keberagaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keragaman bahasa. Lalu bagaimana caranya bangsa Indonesia bersatu walaupun menggunakan bahasa daerah yang beragam? Hal ini karena bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa nasional, sehingga masyarakat Indonesia tetap bisa harmonis dan bersatu dengan bahasa Indonesia. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Kemudian dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah. Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Nah, identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya adalah Pancasila, dan terdiri dari 5 sila, sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah
Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 konsensus nasional, yaitu selain dari Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, maka identitas yang satu ini merupakan bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Kemudian fungsi daripada identitas nasional. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, bahwa tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Yang kedua adalah sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara, supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Fungsi ketiga dari identitas nasional adalah karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Adapun unsur-unsur dari identitas nasional Indonesia. Para pendiri negara Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional negara Indonesia sebagaimana secara resmi tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari pasal 35 sampai pasal 36. Yang pertama yaitu bendera Indonesia. Jelas di dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 45 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak zaman dulu sampai sekarang. Yang selanjutnya, yang kedua adalah bahasa Indonesia. Jelas di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu disepakati untuk menjadi bahasa nasional. Bahasa menjadi unsur-unsur dari identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia dalam pasal 36. Kemudian yang ketiga adalah lambang negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Yang keempat adalah semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutta Soma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih tentu untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya,
dan bahasa. Yang kelima yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36 B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang keenam adalah dasar. Kemudian pasal 36C Undang-Undang Dasar 45 merupakan pasal ketentuan lebih lanjut tentang unsur-unsur identitas nasional, di mana pasal 36C berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Ada undang-undang khusus yang mengatur tentang unsur-unsur identitas nasional selain yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang keenam adalah dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Yang ketujuh adalah konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Undang-Undang Dasar 45 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 45 tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia terbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jelas itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah sepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan, sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi. Jadi demikianlah mengenai identitas bangsa Indonesia. Sekali lagi ada 9 identitas. Yang pertama bendera Indonesia, kedua bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara Indonesia, yang keempat semboyan bangsa Indonesia, yang kelima lagu kebangsaan Indonesia, yang keenam dasar falsafah negara, yang ketujuh konstitusi negara Indonesia, kedelapan bentuk negara Indonesia, dan kesembilan sistem Indonesia. Demikianlah tentang identitas nasional. Nah, selanjutnya berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi, diharapkan bisa dimengerti dan silakan diulang-ulang agar bisa dipahami apa yang telah disampaikan pada hari ini, karena identitas nasional merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Negara bisa dikenal oleh negara lain, negara bisa mempunyai kewibawaan dan disegani oleh negara lain, dan juga negara bisa bersatu dengan ada identitas nasional. Dan ini tentunya harus kita jaga, karena di dalam era globalisasi ini pengaruh-pengaruh luar tentunya akan bisa menjadi ancaman dan tantangan tersendiri terhadap identitas nasional kita. Oleh karena itu maka kepada kita semua saya minta untuk bisa berdasarkan materi telah disampaikan melakukan analisis, ya, memberikan pendapat kira-kira apa bentuk ancaman dan tantangan terhadap identitas nasional bangsa Indonesia di era globalisasi ini, dan bagaimana caranya kita menjaga agar identitas nasional ini tidak terpengaruh oleh ancaman atau tantangan dari era globalisasi saat ini
sehingga bisa menghilangkan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga sekali lagi bisa dipahami dan tugas bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan buru-buru, ya. Waktunya cukup panjang saya berikan, dan semoga jawabannya adalah jawaban yang benar dan tentunya akan mendapatkan nilai yang baik. Demikian, sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.